And thank you for Hadi. Hadi is going to be the translator today. Besides, he is also the worship leader. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun terakhir ini, pembicaraan mengenai negara Israel dan gerakan Zionisme banyak dibicarakan di media-media sosial dan di YouTube, terlebih setelah upaya Israel melenyapkan kelompok Hamas yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris, baik yang ada di jalur Gaza maupun yang bersembunyi di negara-negara lain. Saya tidak mau membicarakan persoalan politik lebih lanjut, saudara, karena khotbah ini bukan tempatnya. Saudara, tapi yang menarik perhatian saya adalah tidak sedikit orang yang menganggap bahwa negara Israel yang menyatakan kemerdekaannya di tahun 1998 ini merupakan kelanjutan dari Israel di Alkitab. Ada yang menyatakan bahwa ini merupakan penggenapan dari nubuatan Tuhan Yesus dalam khotbah tentang akhir zaman. Di Matius 24 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat." Oh, sorry, translating device doesn't work. Okay, wait a minute. Make sure that translating device is working. Okay? Oke. Saya ulangi lagi, saudara, bahwa ada yang menarik perhatian buat saya, bahwa tidak sedikit orang menganggap bahwa negara Israel yang menyatakan kemerdekaannya di tahun 1948 ini merupakan kelanjutan dari Israel di Alkitab. Ada yang menyatakan bahwa ini merupakan penggenapan dari nubuatan Tuhan Yesus dalam khotbah tentang akhir zaman. Di Matius 24 ayat 32 dikatakan, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat." Saudara, belum tuntas urusan dengan kelompok Hamas ini, mulai terjadi peperangan melawan Iran, yang tentu menimbulkan korban yang tidak sedikit, baik harta benda maupun nyawa. Kembali ada kelompok-kelompok Kristen, baik individu maupun lembaga gereja, yang mengkaitkan peristiwa ini dengan tanda-tanda akan dimulainya Perang Dunia Ketiga. Bahkan mengkaitkannya sebagai cikal bakal munculnya Perang Harmagedon, yang dinyatakan baik di dalam Yesaya 38, 39, maupun dalam Wahyu 16 ayat 16, 20 ayat 7-10. Belum lagi, saudara, berita-berita tentang akan mulai dibangunnya kembali Bait Allah, Yerusalem ketiga. Seakan penggenapan nubuatan baik di perjanjian lama, khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, dan nubuatan yang dinyatakan baik oleh Rasul Paulus maupun Rasul Yohanes itu akan segera terjadi. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja aliran tertentu mengerahkan jemaatnya untuk ikut mengumpulkan dana demi membantu pembangunan Bait Allah ketika di Yerusalem ini. Jadi seakan-akan, saudara,
Israel ini bukan hanya urusan orang-orang Yahudi saja, para penganut Yudaisme yang tetap mengharapkan datangnya Sang Mesias, melainkan juga urusan gereja-gereja tersebut. Karena Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Tentu saudara-saudara ada banyak spekulasi, penafsiran yang bermain di dalamnya. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kaitannya dengan topik yang akan kita renungkan dalam khotbah hari ini? Saudara, perikop yang kita baca hari ini adalah mengenai the remnant of Israel. Sisa Israel. Dan topik kita hari ini, Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. God did not reject his people whom he foreknew. Apakah memang negara Israel yang saat ini berdiri sejak tahun 1948 adalah the remnant of Israel? Apakah seperti itu yang dinubuatkan Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca hari ini, khususnya Roma pasal 11? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membahasnya. Tentu ini tidak akan tuntas hari ini, karena pasal 11 ini saudara akan dibahas dalam 3 kali khotbah. Hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai 10. Minggu depan kita akan membahas ayat 11 sampai 24, dan nanti tanggal 21 Jim Silsem akan membahas bagian akhir dari pasal 11 ini, ayat 25 sampai 36. Saudara, mari kita lihat apa yang Paulus menyatakan di ayat yang pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Pertanyaan Paulus ini saudara sebetulnya mewakili pertanyaan yang mungkin muncul di benak para pembacanya. Khususnya orang-orang Yahudi di Roma. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Pertanyaan ini sebenarnya saudara merupakan reaksi wajar yang bisa muncul sebagai respon terhadap ayat sebelumnya di Roma 10 ayat 20-21 ya. Saya bacakan sekali lagi. Ini sudah dibahas minggu lalu saudara, tapi saya mau bacakan sekali lagi di sini. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku, maksudnya kepada Gentiles. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi Allah membuka tangannya, ayo kembali kepada Israel. Tapi Israel tetap tidak taat dan bangsa ini membantah. Nah, minggu lalu kita sudah membahasnya bahwa ketika Paulus mengutip Yesaya 65 ayat 1 sampai 2, ia mau mengingatkan kembali jemaat Yahudi di Roma mengenai peristiwa pembuangan ke Babilonia di masa lalu. Karena ini Yesaya 65 itu adalah Trito Yesaya. Itu bagian dari karya Yesaya pada masa pembuangan. Ya. Jadi Paulus mengingatkan kembali jemaat Yahudi mengenai peristiwa pembuangan ke Babilonia itu. Di mana pada akhirnya Yahweh memulangkan sisa Israel ke Yerusalem di satu pihak. Ya. Namun di pihak lain pernyataan Yesaya ini memperlihatkan universalitas Yahweh yang menjadi Allah bagi seluruh bangsa, bukan hanya umat Israel sebagai umat pilihan saja. Bahkan Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk ini tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sampai-sampai Tuhan sendiri mengulurkan tangan mengundang bangsa ini kembali dalam pelukannya. Nah saudara, Paulus menggunakan nubuatan
kitab Yesaya ini sebagai landasan pelayanan misinya kepada bangsa-bangsa lain, Gentiles. Karena orang-orang Yahudi sendiri mengeraskan hati dan tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang menggenapi nubuatan kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi Paulus mau menyadarkan orang-orang Yahudi di Roma agar mereka membuka hati bagi Yesus yang adalah Kristus. Dialah Tuhan yang mati dan bangkit, yang sekarang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 11 ayat 1 Paulus mewakili orang yang mungkin bertanya, kalau umat Israel sedemikian tegar tengkuknya, apakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Di ayat ini Paulus menjawab sendiri, saudara-saudara, sekali-kali tidak. Bapa Sorgawi adalah Allah yang setia dan panjang sabar, yang selalu mengulurkan tangan menanti umat yang telah dipilihnya itu kembali kepada Dia. Dan Paulus memberi contoh, saudara, tentang pengalaman hidupnya sendiri. Dia yang dahulu adalah seorang Farisi garis keras, bahkan penganiaya jemaat Tuhan. Namun ia dipilih keluar dari umat yang tegar tengkuk untuk dikuduskan menjadi bagian dari sisa Israel. The remnant of Israel. Dan menarik saudara, di ayat 1 ini, dengan sengaja saudara Paulus mengungkapkan bahwa ia adalah keturunan Abraham dari suku Benyamin. Saudara, padahal untuk sebagian besar orang-orang dari suku Benyamin pada masa itu berusaha untuk menutup-nutupi identitasnya sebagai orang suku Benyamin. Kenapa saudara, ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu nggak alasannya? Kira-kira kenapa sih pada masa itu orang yang dari suku Benyamin berusaha untuk menutupi identitasnya? Tapi Paulus justru menyatakan, aku keturunan Abraham dari suku Benyamin. Kalau saudara mengikuti BATP, tentu masih ingat di kitab Hakim-Hakim 19 sampai 20, saudara. Dicatat bagaimana penduduk suku Benyamin ini disebut sebagai orang-orang Dursila karena telah memperkosa seorang gundik dari suku Lewi yang tinggal di pegunungan Efraim. Lantas gundik yang diperkosa oleh orang-orang Benyamin sampai mati ini oleh suaminya sengaja dipotong-potong dan disebarkan ke seluruh suku Israel untuk minta pertanggungjawaban perbuatan suku Benyamin ini. Dan dalam kisahnya, saudara, suku Benyamin ini diperangi oleh suku-suku Israel yang lain, hampir punah. Hanya tinggal 600 orang saja, 600 orang pria. Hanya pria. Dan mereka dibiarkan hidup sampai mengatakan, hari ini mungkin satu suku dari kita lenyap. Tapi kemudian mereka biarkan 600 orang ini hidup, bahkan dicarikan perempuan, saudara, untuk supaya suku Benyamin tidak musnah. Karena itu ada Paulus. Paulus itu bagian dari the remnant suku Benyamin. Kadang-kala saudara, cara Tuhan bekerja ini sungguh aneh. Benyamin adalah anak terkecil yang lahir dari Rachel, istri yang dicintai Yakub. Benyamin adalah adik Yusuf satu-satunya. Benyamin adalah seorang yang dilindungi oleh Yehuda. Tapi sekaligus suku Yehuda juga yang harus pertama-tama memerangi suku Benyamin. Tapi dari suku Benyamin yang hampir punah inilah Tuhan sengaja memilih Saul untuk menjadi raja pertama demi mengabulkan permintaan suku-suku Israel yang meminta seorang raja. Aneh juga. Raja Saul dari suku Benyamin. Suku yang hampir punah.
Dan kini Tuhan memilih Paulus untuk menjadi seorang rasul yang diutus secara khusus. Pertama-tama kepada kaum keturunan Yahudi maksudnya. Namun kemudian kepada non-Yahudi, Gentiles. Di sini Paulus mau mengatakan kepada para pembacanya bahwa Tuhan tidak menolak orang yang telah dipilihnya. Itulah yang kemudian dinyatakan di ayat 2 sampai 4 demikian, saudara. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Di sini Paulus sengaja membawa para pembacanya, yaitu orang-orang Yahudi di Roma, untuk mengingat kembali masa kekelaman yang pernah dialami oleh bangsa Israel di masa pemerintahan Raja Ahab, di mana umat Israel mengalami kemerosotan spiritual yang sangat mendalam karena mereka sujud menyembah Baal. Ratu Isabel, istri Raja Ahab, adalah seorang perempuan yang jahat yang menyesatkan umat Israel sehingga umat sujud menyembah kepada Baal. Ini merupakan kekejian bagi Tuhan Allah Israel. Bahkan di dalam kitab Wahyu 2 ayat 20 nama Isabel juga disebut sebagai seorang wanita yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan di zaman Nabi Elia, Isabel, istri Raja Ahab, inilah yang memerintahkan pembunuhan nabi-nabi Tuhan dan menghancurkan mesbah-mesbah serta menggantikan situs-situs itu menjadi tempat-tempat penyembahan kepada Baal. Bagi umat Israel dan tentu bagi orang-orang Yahudi, sejarah kelam ini tidak akan pernah terlupakan dan Paulus mengutipnya. Dan pada perikop ini Paulus mau mengajak pembacanya untuk mengingat kembali akan pekerjaan Tuhan di masa lalu. Di mana sesungguhnya Tuhan tidak pernah menolak atau meninggalkan umat pilihannya. Sekalipun Nabi Elia merasa frustasi karena hanya tinggal ia seorang yang masih hidup dari kelompok para nabi Tuhan. Namun Tuhan menghiburnya, bahkan ia juga telah menyiapkan plan B. Plan B ini saudara bayangkan di saat Nabi Elia merasa begitu kesepian, ternyata masih ada 7.000 orang dari antara umat Israel yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Mereka adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam kekudusannya. Setelah dikasih Tuhan, lantas Paulus mengajak jemaat Roma, para pembaca suratnya, untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tetap bekerja dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun umatnya tidak setia dan tetap menolak kehadiran Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Dialah Mesias yang telah dijanjikan. Tuhan masih meninggalkan suatu sisa, the remnant of Israel. Mari kita baca ayat 5 dan 6. Di sana Paulus mengatakan begini. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Tetapi jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi penekanan bukan karena perbuatan. Saudara, siapakah yang dimaksud? Ada tinggal suatu sisa.
Penentuan Israel sebagai umat pilihan Tuhan tidak bersifat individual, melainkan bersifat komunal dan tidak terbatas pada suatu masa, melainkan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Juga tidak terbatas pada keturunan Abraham secara lahiriah, jasmani, melainkan juga keturunan Abraham secara iman, yang dilahirkan kembali melalui darah dan air, yang disimbolkan dalam baptisan. Dan kalau Paulus mengatakan bahwa pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, maka sesungguhnya Paulus sedang berbicara tentang Israel baru yang dibangun bukan di atas 12 suku Israel, melainkan di atas 12 para rasul. Israel baru yang bukan dibebaskan dari perbudakan secara fisik dari tanah Mesir, melainkan yang dibebaskan dari perbudakan dosa. Israel baru yang bukan diselamatkan dari bisa maut ular beludak karena memandang pada ular tembaga yang ditinggikan pada tongkat Musa, melainkan umat yang diselamatkan dari sengat maut dosa karena memandang Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Israel baru yang bukan mengandalkan kebenarannya dengan melakukan Taurat, melainkan karena bernaung di bawah kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi Taurat. Israel baru yang bukan menghadapi peperangan fisik untuk masuk ke tanah perjanjian dan mendirikan kota Yerusalem, melainkan yang berperang melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, dan yang terus berjuang menuju tanah perjanjian kekal dan Yerusalem yang baru. Israel baru yang bukan dituntun dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, melainkan dituntun oleh api Roh Kudus yang siang dan malam menjaga, menghibur, menguatkan, dan mengajarkan orang-orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Gereja tepatnya. Persekutuan dari orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia untuk mengalami terang Kristus yang ajaib, termasuk saudara dan saya, merupakan Israel baru, the new Israel. The remnant of Israel in the last day. Gereja, termasuk saudara dan saya, adalah orang-orang yang tidak hidup dengan mengandalkan kurban-kurban bakaran di bait Allah Yerusalem, melainkan yang hidup berdasarkan kurban sempurna Yesus Kristus yang telah membawa dirinya masuk ke ruang Maha Kudus dan mendamaikan kita dengan Yahweh, sehingga kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Israel yang hidup di masa perjanjian lama telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya bait Allah di Yerusalem, dengan segala macam upacara-upacara kurban menurut Taurat di tahun 70 Masehi. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap diri kita adalah bait kudus, tempat Roh Tuhan bertahta. Israel baru tidak lagi beribadah di Yerusalem ataupun di gunung Gerizim atau di Gilgal, sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 21-23. Yesus berkata kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Dan apa yang telah dikatakan kepada perempuan Samaria ini, saudara, telah digenapi Yesus Kristus. Dengan demikian Israel lama, dengan segala tradisinya telah berakhir di tahun 70 Masehi. Kalaupun Paulus membicarakan tentang suatu sisa Israel,
Sesungguhnya ia sedang berbicara tentang gereja sebagai Israel baru, yakni orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh darah Kristus, sehingga memperoleh kebenarannya karena iman, karena kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan. Memang di dalam tubuh Kristus ini, termasuk di dalam orang-orang Yahudi, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi ataupun keturunan dari 12 suku Israel. Tetapi tidak lagi didasarkan pada keturunan Abraham secara lahiriah, melainkan secara iman. Sehingga dengan demikian mereka yang bukan keturunan Abraham secara lahiriah, bangsa-bangsa lain, Gentiles, bisa mendapat bagian dari janji berkat Abraham dan hidup di bawah kasih karunia. Nah, setelah dikasih Tuhan di ayat 7 dan 8, Paulus melanjutkan, jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Saudara, di sini Paulus mewakili pembacanya yang mungkin bertanya, jadi gimana? Seakan orang-orang ini mendengarkan, ingin mendengarkan solusinya, kesimpulannya gimana? Lalu Paulus menjawab, Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Yang dimaksud adalah Israel secara komunal. Israel sebagai umat pilihan Allah di masa perjanjian lama. Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, di mana melalui Tuhan hendak mendirikan kerajaan imam. Apakah mereka tidak memperoleh apa yang dikejarnya? Iya dan tidak. Secara komunal Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Sekalipun mereka telah diberikan kesempatan berulang kali, bahkan setelah dikembalikan dari pembuangan dan dibangun kembali bait Allah kedua di Yerusalem dan direnovasi selama 40 tahun oleh Raja Herodes Agung. Mereka adalah orang-orang yang telah tegar hatinya. Yohanes, saudara, pernah menulis di dalam Injilnya di ayat pasal 1 ayat 10-11, saya bacakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mengapa dunia tidak mengenalnya? Paulus membahasakannya di dalam ayat yang ke-8, Roma 11 ayat 8 tadi. Itu sebetulnya Paulus mengutip dari Ulangan 29 ayat 4 dan Yesaya 29 ayat 10. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Sampai pada hari Paulus menulis surat ini. Dan Paulus juga mengutip perkataan Raja Daud, saudara, di ayat 9 dan 10. Biarlah jamuan mereka menjadi jerat. Menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudara, sengaja Paulus mencantumkan nama Raja Daud di sini. Ya. And David says, karena orang-orang Yahudi tahu persis bahwa Mesias akan datang itu adalah keturunan Raja Daud. Tapi Daud sendiri telah menubuatkannya di dalam Mazmur 69 ayat 22 sampai 24. Nah, setelah yang dikasihi Tuhan, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa yang dibuat oleh Raja Daud ini ya. Sedikit kembali ke belakang, saudara. Dan tentu penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus. Saya akan bacakan Mazmur 69 ayat 22.
Oh, saya tidak cantumkan di sana. Oke. Saya bacakan saja ya saudara. Mazmur 69 ayat 22, 24. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Itu di ayat 22. Nah, nubuatan ini saudara digenapi oleh Yesus Kristus saat disalibkan ketika ia berkata, aku haus. Maka seorang prajurit menyodorkan anggur asam pada sebuah hisop dan mencucukkan ke mulut Yesus. Yohanes 19, 28, 29. Kemudian Raja Daud mengatakan di ayat 23, biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Jamuan yang dimaksud adalah segala upacara kurban yang dilakukan di dalam bait Allah yang kemudian dinikmati oleh mereka, namun mereka telah terperangkap di dalam simbol pengorbanan domba dan lembu ini, sehingga tidak memahami bahwa semuanya itu hanyalah bayang-bayang dari kurban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia. Selanjutnya Raja Daud menyatakan nubuatan di ayat 24, biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Maksudnya saudara dari ungkapan mata mereka menjadi gelap adalah bahwa mereka tidak memahami, tidak punya pengertian. Mereka seperti orang-orang yang buta sehingga tidak melihat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mereka terjerat dengan status quo-nya, yakni jabatan di bait Allah. Akibatnya apa? Buah pinggang mereka goyah senantiasa. Ini adalah peribahasa saudara orang-orang Ibrani tentang orang-orang yang hanya melihat ke bawah saja karena tidak mampu berdiri tegak melihat ke atas. Paulus menggunakan peribahasa yang sejajar maknanya namun populer dalam dunia Helenis pada masa itu dan membahasakannya dengan ungkapan punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maksudnya sama, bahwa para pemimpin Yahudi ini terjerat dengan segala macam aturan Taurat dan menikmatinya demi kepentingan diri mereka sendiri yang bersifat duniawi, namun tidak mengarahkan pandangannya ke atas demi kerajaan Allah. Akan tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menekankan bahwa secara individual, bukan komunal, jadi ini bicara Israel secara individual, ya. Ada di antara orang-orang Israel atau Yahudi yang juga telah memperolehnya. Siapakah dari antara orang-orang Israel secara individual ikut memperolehnya? Jelas di ayat 7 tadi Paulus mengatakan, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Di sini berlaku konsep pengajaran Paulus mengenai predestinasi. Bahwa secara individual orang-orang yang berasal dari 12 suku Israel, ada yang terpilih telah memperoleh untuk hidup, ikut hidup di bawah kasih karunia. Mereka adalah sisa Israel yang menjadi bagian dari Israel baru yang didirikan di atas 12 para rasul. Di bawah panji Yesus Kristus yang telah menang mengalahkan kuasa maut. Sisa Israel inilah saudara, mereka yang memperolehnya karena mereka tidak menegarkan hati, melainkan membuka dirinya untuk dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, Roma 8 ayat 29. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu juga yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, 13. Tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Born of God. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya begini,
Pastor, kembali kepada persoalan di pendahuluan. Kalau begitu, apakah negara Israel yang saat ini ada dan telah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1948 itu, apa ada hubungannya atau tidak dengan Israel di perjanjian lama? Jawabannya ya dan tidak, saudara. Tergantung dari sudut pandang siapa. Dari sudut pandang bangsa Yahudi yang menganut agama Yahudi, yang di sinagog, yang kitab sucinya adalah Tanak, Taurat dan Tanak, tentu mereka menganggap bahwa Israel saat ini adalah penggenapan nubuatan para nabi di kitab Tanak. Dan upaya untuk membangun kembali bait Allah ketiga di Yerusalem adalah dalam rangka penggenapannya, dan mereka meyakini bahwa saat itu Mesias akan datang. Itu agama Yahudi, bukan kita. Akan tetapi bagi kita yang telah menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Israel perjanjian lama telah final. Demikian juga bait Allah duniawi di Yerusalem berakhir tahun 70 Masehi. Dan tidak lagi dibutuhkan bait Allah duniawi yang ketiga di Yerusalem. Karena apa? Karena kita semua adalah bait Allah, bait kudus. Diri kita masing-masing, tempat roh Allah bertahta. Bagi kita negara Israel yang telah berdiri di tahun 1948, tidak ada kaitannya dengan Israel Alkitab. Kalaupun Tuhan Yesus menubuatkan di Matius 24 tentang tunas pohon zaitun, itu merupakan bagian dari tanda akhir zaman. Akan tetapi bagi kita yang telah dipersekutukan dalam tubuh Kristus dan hidup di zaman perjanjian baru, kita meyakininya bahwa gereja inilah Israel baru. The remnant of Israel in the last day. Dan roh Allah atau roh kudus hadir di setiap diri orang percaya. Sehingga kita dijadikannya bait kudus dan penyembah-penyembah yang berkenan kepada Allah Bapa, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi terikat dengan bait Allah di Yerusalem. Kalaupun terdapat nubuatan di kitab Yehezkiel dan Wahyu mengenai kehadiran bait Allah ketiga, selain itu berbicara tentang diri kita sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan di dalam Yesus Kristus, namun nubuatan itu juga berbicara secara apokaliptik mengenai bait Allah surgawi di Yerusalem yang baru. Setelah segala sesuatu yang fana ini binasa, dan kita hidup dalam kekekalan di dalam surga. Itu yang dinubuatkan Yehezkiel dan kitab Wahyu. Nah, setelah dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan singkat dari apa yang kita renungkan hari ini, saudara, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud Paulus sebagai sisa Israel adalah gereja yang persekutuan orang percaya yang hidup karena iman kepada Yesus Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menolak umat yang telah dipilihnya untuk menerima hak istimewa dan dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Namun mereka sendiri yang mengeraskan hati dan menolak orang-orang yang telah diutus Tuhan sejak zaman Nabi Musa, zaman raja-raja di mana Nabi Elia berkarya, sampai kepada saat Sang Mesias itu datang di dalam diri Yesus Kristus, anak Daud. Yang ketiga, saudara, rencana keselamatan Tuhan tidak mungkin gagal. Karena itu, Ia telah memilih dan menentukan sejak semula baik orang Yahudi, Israel, maupun non-Yahudi, Gentiles termasuk saudara dan saya, untuk menjadi serupa dengan anaknya, Yesus Kristus, yang menerima kasih karunia sehingga mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang keempat, saudara, mereka inilah yang dipanggil keluar dari
dunia untuk dipersekutukan dalam tubuh Kristus. Mereka inilah sisa Israel yang akan dengan setia melanjutkan misi keselamatan yang telah dikerjakan Yesus Kristus. Gereja adalah agen tunggal yang dipilih Tuhan untuk membawa kabar baik bagi dunia yang akan terus-menerus bekerja sampai pada kesudahan zaman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasi bagi kita sekalian, pertama, saudara, apakah saudara menyadari dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan telah memilih saudara? Bukan hanya untuk menerima keselamatan saja, melainkan juga untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga kita semua dipanggil untuk meneruskan karya keselamatan bagi dunia. Yang kedua, saudara, mari kita bersyukur karena kita tidak hidup lagi di bawah kuasa hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Karena itu saudara, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi saudara. Serta mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga saudara, kalaupun Paulus mengatakan di ayat 5, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Maka kita termasuk di dalam sisa Israel, orang-orang pilihan yang seharusnya tidak sujud menyembah kepada Baal. Setelah dikasih Tuhan, di akhir zaman ini banyak Baal yang memanifestasi dalam berbagai bentuk yang tanpa disadari kita bisa jatuh ke dalam sikap pemberhalaan. Bahkan di zaman modern ini bisa memanifestasi dalam bentuk-bentuk mamon atau uang dalam berbagai bentuk dan cara mengembangkannya. Sekalipun kita tahu bahwa hidup ini membutuhkan uang, tapi jangan sekali-kali kita membiarkan diri diperbudak oleh uang. Uang harus dipakai sebagai alat di tangan kita untuk memuliakan Tuhan. Hati-hati dengan teknologi dan perkembangan sains, ilmu pengetahuan. Karena itu pun bisa menjadi berhala bagi kita. Manakala melaluinya kita semakin lebih percaya dan mengandalkan penemuan teknologi baru dan pengetahuan. Yang akhirnya saudara, menihilkan peran Tuhan yang telah menjadikan dan mengatur segala sesuatu. Bahkan orang yang kita cintai pun, saudara, bisa menjadi berhala. Apalagi kalau kita sudah jatuh dalam mengidolakan seseorang, sehingga seluruh hati dan pikiran kita hanya tertuju pada dia dan melupakan Tuhan. Dan menjadikan dia lebih penting daripada segala-galanya, itu pun salah. Kita butuh kepekaan agar kita bisa membedakan apa itu roh yang berasal dari Tuhan ataukah roh-roh dunia yang menyeret kita jatuh pada pemberhalaan. Sekalipun terkesan bersifat rohani, saudara. Karena si iblis begitu piawai mengelabui seperti serigala berbulu domba yang menyusup ke dalam gereja. Karena itu ujilah selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mintalah hikmat Tuhan agar kita bisa membedakannya serta memohon selalu bimbingan Roh Kudus agar kita tetap hidup di dalam kebenarannya. Amin.